Kemudian neneknya yang usia 80 tahun. Barang pecah, lu mati. Anak jatuh, lu mati. Jadi kayak setiap hari ditakut-takuti dengan itu. Jadi katakan yang harus dikatakan dan lakukan yang harus dilakukan. Shalom, jumpa kembali dengan saya Maria Kaismetan di podcast Terima Kasih Tuhan. Dan hari ini ada seseorang yang menurut saya dia seorang wanita yang luar biasa, seorang yang tangguh, dan juga seseorang yang menjadi inspirasi bagi banyak wanita lainnya. Kita gak sabar ya, kepingin dengar akan kesaksiannya. Oke. Kita ada Kak Tabita. Terima kasih udah hadir. Iya Kak. Terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Kak Tabita, pasti ada banyak hal dari kehidupan Kakak yang mau Kakak bagikan. Ya, tentunya setiap orang pasti pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan. Ya. Jadi tidak terlupa juga saya. Kayak pada waktu itu, saya ingat sekali waktu itu saya lulus kuliah, baru bekerja. Kemudian adik-adik saya masih ada yang kelas 1 dan kelas 3 SD. Jadi jarak kita lumayan jauh ya. Soalnya mahasiswa mungkin 20 tahunan ya usianya. Dan pada waktu itu adik saya telepon, Mbak Bita cepet pulang karena dari pagi kami belum makan. Jadi itu adalah titik terendah karena waktu itu saya marah sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan minta roti. Itu kata Tuhan di firman-Nya. Tapi kenyataannya adik saya dibiarkan atau diizinkan untuk kelaparan. Dan Kakak kenapa menyalahkan Tuhan? Karena pada waktu itu kondisinya adalah mami saya sedang mengalami case seperti Ahok, kasus pelecehan agama, dan akhirnya mami saya ketok palu ya, di penjara selama 7 bulan. Jadi di penjara 7 bulan yang awalnya adalah tulang punggung keluarga, kemudian papi saya waktu adalah driver minibus, dan pada waktu ada 50 masa kan. Jadi kalau papi saya tidak diberhentikan dari pekerjaannya, maka minibusnya akan dibakar. Jadi owner Asia mau nggak mau kan? Iya. Apa yang terjadi sama istrinya berimbas ke suaminya juga. Berimbas ke suaminya, gitu ya. Jadi mami saya di penjara, papi saya kehilangan pekerjaan. Nah kita 5 anaknya baru saya yang sudah lulus dan di titik itu saya ngalamin dan saya bilang sama Tuhan, it's okay kalau orang dewasa seperti saya. Ini kayak argumentasi sama Tuhan ya. Mengalami penderitaan. Kita tahu kita sedang diproses. Ya. Tapi anak-anak sekecil ini saya nggak terima Tuhan. Mereka harus menderita karena kesusahan orang tua. Ya. Jadi di titik itu waktu saya berinisiatif ke Depnaker, saya butuh gaji gede. Orang tua saya banyak utang, kakak adik saya butuh sekolah dan butuh makan. Ke Depnaker, apa yang Kakak mau kerjakan di sana? Saya cari lowongan gitu ya. Cari lowongan dengan gaji yang lipat-lipatnya kalau saya bekerja di Indonesia. Jadi pada waktu itu pilihannya cuma ada 2 pada waktu itu, yaitu mau bekerja di mana? Di Malaysia atau di Singapura. Saya pilih yang gajinya lebih besar dan pada waktu itu di Singapura. Pada waktu itu bayangan saya, cuma kerjaan rumahan masa saya nggak bisa sih. Tapi ternyata yang paling berat adalah tekanan mental dan moralnya. Pada waktu itu saya mengasuh anak umur 4,5 tahun dan nenek-nenek usia 80 tahun. Terus saya lagi bersihin toilet, lagi dia ambil sapu, dia pukulin saya sambil ketawa. Jadi pada waktu saya dipukul sama anak kecil dan saya tahu saya nggak bisa balas. Karena kalau saya berani balas anaknya, saya dibalas lagi sama majikan yang saya dipulangin. Jadi saya nggak berani. Jadi kayak nggak punya pilihan kecuali mengizinkan diri menangisi nasib sendiri. Iya. Kemudian neneknya yang usia 80 tahun. Barang pecah, lu mati. Anak jatuh, lu mati. Jadi kayak setiap hari ditakut-takuti dengan itu. Jadi kayak saya semakin merasa tidak tertekan ya Kak? Tertekan dan waktu itu pernah saya tinggalnya di apartemen flat di lantai 9. Jadi saya lihat keluar itu ada sungai besar. Saya berpikir kalau saja ini kan jendela gitu ya, tapi jendelanya itu ternyata dikasih kemudian digembok gitu ya. Jadi saya nggak bisa itu. Tapi pada waktu saya pikiran saya, kalau saja saya bisa menjatuhkan diri dari lantai 9 ini, paling nggak sudah berakhir kesengsaraan saya. Jadi pikiran saya pada waktu itu, ya saya pengen mati aja. Karena
saya hidup pun nggak ada harganya, nggak ada gunanya, cuma diinjek-injek doang sama mereka gitu ya. Kak, pada waktu kakak ada di situasi yang sudah keluarga dalam keadaan terjepit, mama di penjara, kakak sendiri diremehkan sedemikian rendah, dan kakak nggak punya siapa-siapa. Iya. Apa yang membuat kakak bangkit? Jadi di malam itu dari jam 9 sampai esok harinya saya nggak tidur. Karena pikiran saya pengen mati aja nggak bisa ini. Pengen lompat aja, ininya semua saya lihat digembok gitu ya. Pada waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya berakhir seperti ini? Ya. At the end cuma kayak gini aja aku alami tuh. Aku cuma jadi keset, diinjak-injak, tidak dihargai orang. Anak kecil aja gak ada takutnya sama kita. Orang tua yang 80 tahun yang kita lihat teringgi gitu ya. Tapi begitu kejamnya. Ya. Tapi dia juga berani membuli kita. Ya. Dan pada waktu itu saya ingat jam 7 pagi. Ya. Mungkin mam saya, majikan saya yang cewek, itu lihat saya sudah matanya sudah berdol-berdol semua karena saya semalaman nangis. Dan Tuhan taruh perkataan di mulutnya dia. Dia bilang gini sama saya, Tabitha, before you came here, remember, what purpose do you serve? Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Karena dia bisa menanyakan, sebelum kamu datang ke Singapura, tujuan apa yang kamu layani. Jadi ketika saya diingatkan kembali, saya bangkit. Saya tahu bahwa ini adalah tujuan hidup saya. Saya merasa, saya menjadi bagian dari rencana besarnya Tuhan. Kalau kita ingat ya, Yusuf itu kan menyelamatkan keluarga bangsa dari kelaparan. Yeah. Kemudian si Esther, dia juga menyelamatkan bangsa Yahudi. Yeah. Jadi panggilan yang sama itu Tuhan taruh dalam diri saya. Setelah mendengar pesan itu, Tuhan itu kasih identitas baru dalam kehidupan saya. Apa itu, Kak? Tuhan ingetin bahwa ya saya adalah anaknya Tuhan. Saya adalah putrinya Tuhan. Jadi saya tahu seberapa berharga dan mulia saya di hadapan Tuhan. Jadi ketika anak kecil itu mau mulai membuli lagi saya, ketika dia mau mukul, kemudian tiba-tiba Tuhan kasih keberanian. Keberanian ini saya nggak bisa ungkapin dari mana. Tapi ada di dalam diri. Saya tahu siapa saya. You cannot treat me that way. Saya putrinya Tuhan, saya pembantu rumah tangga. Tapi Tuhan sudah mati buat saya, Tuhan ada di kehidupan saya, dan saya tahu saya berharga di matanya. Jadi di itu saya berani speak up. Dan saya bilang sama anak itu, ketika dia mau pukul, saya bilang, you beat me for what? God create your hand not to beat, okay? God create your leg not to kick. Karena kan biasa dia mukul sama nendang. Dan di titik itu, karena dia lihatnya awalnya saya kan sangat mudah dibully, sangat lemah menerima, papain cuma nangis, orang gede cuma misalnya nangis. Pas kakak tunjukin sikap, saya menunjukkan sikap, dia langsung nangis, mau mukul ke. Dan lucunya next day-nya dia ada tulis surat ke saya. Dia baru belajar tulis kecil-kecil. Apa tulisannya, Kak? Good auntie, please tell me about God. Wow. Amazing. Saya bilang, God create your hand. It's really amazing. God create your hand not to beat. God create your leg not to kick. Jadi dia bisa nulis, good auntie, please tell me about God. That should be God yang touch his heart. Hanya Tuhan yang jamah hatinya, yang membuat dia bisa ngelihat dari kacamata yang berbeda. Ceritakan aku tentang Tuhan. Iya, betul. Wow. Jadi neneknya itu, karena dia tiap hari menjahati saya bilang, hey, orang tua jahat, saya bilang. Ama cakap baik-baik, saya suka. Ama cakap jahat, saya pun tak suka. Dan dia berubah ya? Langsung pokok saya. Lu macam ama punya anak lah. Padahal awalnya setiap segala sesuatu saya disalahin. Everything I do tuh salah nih. Ini juga keren, Kak. Kenapa? Karena dengan kakak menyatakan kebenaran, dia akhirnya melihat bahwa kebenaran itu mengubah dia. Dan dia punya sikap juga jadi berbeda, melihat kakak seperti anaknya, yang mungkin anaknya juga tegas. Nah, Kak, apa relate ke hidup kakak hari ini? Jadi ketika saya masuk ke sebuah perusahaan, hal yang saya paling nggak bisa adalah hanya menyenangkan asal bapak senang, atau asal bos kita senang. Saya selalu belajar untuk memperkatakan kebenaran. Betul. Jadi misalnya bosnya, semua orang ditanya, iya baik pak, benar pak, ini pak. Tapi ketika saya dikasih lihat cara pandang suatu bahwa ini something yang kalau diteruskan nanti ujungnya baik. Betul. Gitu ya. Jadi saya memilih
untuk menjadi orang yang speak up. Pak, kalau Bapak melakukan ini, ya bagusnya begini-begini. Tapi kalau ini dilakukan, nanti ujungnya juga ada kemungkinan Pak ini. Coba Bapak pikirkan kembali. Ya. Jadi di pekerjaan kakak berani speak up, menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran walaupun belum tentu disukai. Betul. Di awalnya semua bos nggak ada yang suka. Ya. Tapi cerita ujungnya adalah ya, ketika bos itu sudah terbiasa bahwa yang baik saya katakan baik, ya, yang tidak baik saya katakan tidak baik. ya, Maka ketika dia membutuhkan sesuatu yang the truth gitu ya, yang pertama dicari siapa? Saya. karena ini orang pasti akan cerita yang benar. Dikatakan bagus, jelek dikatakan jelek. Dari pengalaman saya di Singapura itu, Ya, saya tahu katakan yang harus dikatakan ya, dan lakukan yang harus dilakukan. secara kebenaran. Ya, selama itu benar, jangan pernah terintimidasi dengan siapapun juga, karena kebenaran itu akan membackup kita sendiri. Iya, keren sekali. Kebenaran akan membackup kita sendiri. Yes. Oke Kak, closing statement buat para pemirsa yang akan membuat semua mungkin sekarang lagi dalam proses ya. Proses yang gak gampang, mungkin juga seperti kakak di titik nadi terendah dan hampir give up. Silakan kakak. Oke, buat para teman-teman yang saat ini sedang menonton podcast, pada saat kita ada di titik terendah, ingatlah bahwa berkat terbesar kita adalah berkat penyataan. Nggak peduli hidup kita mau naik turun, belok kanan belok kiri, selama Tuhan menyertai kita, ujungnya akan baik-baik saja. Jadi kalau belum baik-baik itu berarti belum ujungnya. Yang kedua, ya seperti yang saya alami ya. Ya, Katakan yang harus dikatakan dan lakukan yang harus dilakukan selama kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, tetaplah menjadi orang yang berani. Berani itu apa? Berani percaya Tuhan, berani terima panggilan, dan berani berkorban. Karena kan kalau itu sudah menjadi panggilan kita, maka kita akan dilayakkan untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan dalam mengenapi tujuan-tujuannya akhir. pemirsa podcast, terima kasih Tuhan. Mungkin hari ini Anda di titik nadi terendah. Mungkin Anda angkat tangan, bahkan mungkin berencana akan mengakhiri hidup. Tapi tunggu dulu. Camkan baik-baik bahwa batu cadas, bahkan ranjau, bahkan tempat yang paling gelap sekalipun, suara Tuhan masih bisa terdengar. Jangan buru-buru menyerah, karena setiap proses di sana akan timbul emas. Di sana ada nilai yang berharga yang Tuhan mau hadiahkan, yang akan membawa hidupmu di dalam kemerdekaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Tabita. Boleh saya dan Kak Tabita mau berdoa untuk para pemirsa yang hari ini butuh kekuatan Tuhan, butuh semangat, butuh di mana tangan Tuhan memegang Anda. Dan hari ini adalah harinya engkau dimerdekakan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini aku mau berdiri dengan iman kepada saudaraku yang saat ini ada di dalam situasi yang paling kelam dan berkata proses ini begitu berat dan engkau tidak sanggup. Dengar baik, Allah begitu mengasihimu. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dan Dia Allah yang berkata, Aku Tuhan yang memegang tangan kananmu dan memberikan kepadamu kemenangan. Bahwa penyertaannya terhadap Kak Tabita, Dia yang sama menyertai engkau dan mengangkat engkau keluar dari masalahmu dan membuat engkau menang. Dan satu saat engkau akan bisa bersaksi, Tuhan itu baik. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Hari ini hariku. Hari ini tempat di mana aku mendapatkan jalan keluar. Dan aku percaya, aku pasti menang. Engkau yang percaya dan yakin hari ini engkau dikuatkan Tuhan. Dan Dia memberi engkau kemenangan. Mari bersama kita katakan, amin. Kak Tabita mungkin mau mengajak semua yang hari ini menonton untuk mereka bisa membagikan podcast ini. Iya, buat teman-teman yang sedang menonton podcast Terima Kasih Tuhan ini, silahkan bisa subscribe ya yang pertama, untuk bisa like, komentar, dan share. Untuk teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yes.
Betul sekali. Oke, kita sudah selesai waktunya. Tetapi jangan khawatir, minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan saya Maria Kaismetan, dengan bintang tamu yang akan sangat memberkati kakak-kakak, bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.